Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aprinarianti Zari, NIM D1D021089, kelas Kehutanan R001, program studi S1 Kehutanan, mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan, dosen pengampu Ibu Nursanti Shut MSI, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya baca yang berjudul Jurnal Argotek Volume 2 nomor 2 September 2018, Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar, oleh Sahrudin Amir Joneng dan Sudirman Numba. Di sini saya membagi 4 bahasan pokok. Yang pertama, pendahuluan; yang kedua, metodologi; yang ketiga, hasil dan pembahasan; dan yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan. Kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 KPT SII per 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Komara seluas 4.610 hektar. Kemudian, masing-masing ditetapkan Taman Buru Komara melalui Syarat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 KPTS 2/1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4,911 KPTS 2/1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah pengelolaan habitat rusa Corvus timorensis dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diantaranya kera hitam, macaca maura, rangkong, Ricticerus casindix, babi hutan, Sus vittatus, dan musang. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi khususnya di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Selain itu, berdasarkan pengalaman kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan, seringkali terjadi kegagalan akibat ketidaksesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Oleh karena itu, kajian kawasan terdegradasi sebelum dilakukan pemulihan sangat penting dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian ini tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan terdegradasi khususnya di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Next, pembahasan selanjutnya yaitu metodologi. Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017. Pendekatan ilmiah hasil analisa foto udara atau citra berupa
luas dan lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya, dilakukan pengambilan serta data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Analisis data untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi hutan. Inventarisasi tegakan dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan. Kemudian, koordinat tersebut diolah menjadi dalam bentuk koordinat poligon. Hasil dari inventarisasi tegakan ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan peta tanaman adalah ketersediaan anakan atau permukaan alam. Anakan atau permukaan alam yang diperhitungkan adalah tumbuhan yang telah memiliki ukuran tinggi minimal 50 cm dengan 150 cm. Hasil dari kegiatan inventarisasi yaitu yang pertama, rusak ringan. Jumlah tegakan berdiameter kurang lebih 20 cm kurang dari 400 batang per hektar. Yang kedua, rusak sedang. Jumlah tegakan berdiameter kurang lebih 10 cm kurang dari 200 batang per hektar. Dan jumlah anakan jenis klimaks kecil dari 1000 batang per hektar atau kurang dari 1000 batang per hektar. Dan tutupan lahan didominasi jenis pionir dengan jenis klimaks yang terbatas. Yang ketiga, rusak berat. Tutupan lahan rendah atau terbuka, semak dan alang-alang. Potensi anakan rendah. Next slide. Pembahasan bab ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, peta ukur pertama dengan luas 3.412 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Maracicapa, bambu, marapau, luas dan lain-lainnya. Luas petak 1 adalah 342 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Peta ukur kedua dengan luas 39.064 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah pohon jabon, pohon maracicapa, bambu, marapau, dan lain-lain. Luas petak 2 ini sebanyak 39.046 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Peta ukur yang ketiga dengan luas 25.076 hektar. Dari hasil pengambilan dan tegakan yang ada di lapangan. Next slide. Bab ketiga, hasil dan pembahasan. Yang pertama, peta ukur pertama dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Maracicapa, Vitex, pubescens, bambu, bambusa sp, marapau, mangifera sp, dan lain-lain. Luas petak ukur pertama adalah 34.120 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Petak yang kedua, dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah jabon, Maracicapa, bambu bambusa, marapau, dan lain-lain. Luas petak ukur yang kedua ini sebanyak 39.460 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Petak ukur yang ketiga
Dari hasil pengambilan data tegakan yang ada di lapangan, diantaranya adalah mahoni, Swietenia mahogoni, Biti, Vitis govasus, Jati, Tectona grandis, Jabon, dan Marasicava, dan lain-lain. Data hasil evaluasi kegiatan RHL tahun 2011 telah ditanam jenis tegakan mahoni, Jabon, Biti, Jati lokal, Pinus, dan Kemiri dengan total tegakan sebanyak 500 batang per hektar. Maka untuk peta ketiga termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Petak ukur yang keempat dengan luas 223,31 hektar. 2 hektar sama dengan 115 batang per hektar. Seperti pada petak ukur ketiga, petak ini juga telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL. Dalam tahun 2010, sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ada ditemukan adalah hasil penanaman RHL tahun 2010. Data hasil evaluasi kegiatan RHL tahun 2010 telah ditanam jenis tegakan mahoni, Jabon, Biti, Jati lokal, Pinus, dan Kemiri dengan total tegakan sebanyak 500 batang per hektar. Peraturan P12 KSDAE Set per 2015, maka untuk petak keempat termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Walaupun jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm sebanyak 329 per hektar, akan tetapi jumlah permudahan atau anakan masih kurang dari 1000 batang per hektar, maka tetap saja masuk dalam kriteria rusak sedang dengan pola pemulihan pengkayaan tegakan. Next slide. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yang dapat kita simpulkan yaitu luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah sebanyak 289,84 hektar. Kesimpulan yang kedua, luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Kesimpulan yang ketiga merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 per KSDAE Set per 2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Kesimpulan yang keempat, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu sp, terasa, Phylicium sp, Rao, Dragontomelon Dao, dan Marpao mangifera sp, dan Kirasa Garcinia mangostana. Baiklah, itulah tadi kajian tentang kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar. Saya Nur Aprinyarianti Zari dengan NIM D1D021089 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.